Ronald Dworkin, seorang ahli hukum Amerika Serikat, memiliki gagasan bahwa hak atas kebebasan berekspresi adalah nilai fundamental yang tak boleh dikorbankan kecuali ada ancaman yang jelas dan nyata terhadap kepentingan publik yang lebih besar. Sejalan dengan mosi perdebatan kali ini, pembatasan media sosial dapat diimplementasikan asalkan tidak terjadi pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan para sivitas pemerhati hukum, perkenalkan kami dari tim Plato dengan saya Grace Yustitia selaku pembicara pertama dari sisi filosofis. Rekan saya Winston Su selaku pembicara kedua dari sisi yuridis, serta Wahyu Setianingsih selaku pembicara ketiga dari sisi sosiologis, yang mana kami akan menyampaikan argumentasi mengenai mosi peran pemerintah dalam pembatasan media sosial untuk melindungi moralitas publik. Dewan Juri yang terhormat, 64% populasi Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial. Adanya media sosial memberikan dampak positif, yakni memudahkan persebaran informasi, namun media sosial juga menyebabkan perilaku tidak produktif, yakni pencemaran nama baik dan persebaran berita bohong. Dewan Juri yang terhormat, karena itulah pemerintah hendak membatasi penggunaan media sosial dengan mengambil kebijakan pemblokiran secara parsial dan temporer untuk kepentingan bersama. Karena kepentingan negara lebih besar daripada kepentingan perorangan dan kelompok. Namun, Dewan Juri yang terhormat, kebijakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mana setiap warga negara berhak untuk mengemukakan dan memperoleh informasi lewat media apapun. UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, UUD 1945 Pasal 28J ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa dalam penggunaan hak dan kebebasan, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menghormati hak orang lain serta menjaga ketertiban umum. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumen yang telah saya sampaikan, maka berikut novelty yang dapat kami sampaikan dalam pembatasan alangkah lebih baik apabila pemerintah tidak memblokir total platform media sosial, namun memfokuskan pada konten tertentu yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi berbasis algoritma untuk mendeteksi konten yang melanggar. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Prof. Dr. Jimli Asidin selaku ahli hukum tata negara pada konsesi pemikirannya menerangkan supremacy of law dengan menekankan bahwasannya segala penegakan hukum harus bertumpu dengan kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, prinsip ini sangat relevan dengan peran pemerintah dalam membatasi penyebaran konten yang dapat merusak moralitas publik di media sosial. Hal ini juga sejalan dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 2 yang jelas menyatakan bahwa dalam penggunaan hak dan kebebasan setiap orang harus tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang demi menghormati hak orang lain serta menjaga ketertiban umum. Media sosial yang di satu sisi berjalan sebagai ruang kebebasan berekspresi juga membawa bahaya. Bayangkan saja Dewan Juri yang terhormat, salah satu kasus terbanyak di media sosial yang merenggung moralitas publik adalah ujaran kebencian, seperti konten rasisme yang sudah merajalela di media sosial. Di salah satu platform media sosial yang sangat terkenal, yaitu Facebook, sebanyak 9,6 juta ujaran kebencian terekam sepanjang 2018 hingga 2020. Hal ini tentu sangat membahayakan persatuan Indonesia, terutama dengan maraknya ujaran kebencian seperti rasisme di media sosial. Bahkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh AJI dan Monash Data and Democracy Research Hub menunjukkan bahwa 20% atau 1/5 dari seluruh konten TikTok berisi ujaran kebencian dan rasisme. Bayangkan saja Dewan Juri yang terhormat, saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh kalangan masyarakat mengenal platform TikTok dan tidak terkecuali adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah. Bagaimana nasib generasi Indonesia ke depannya jika sejak belia sudah dicekokkan oleh pemikiran-pemikiran kebencian? Oleh karena itu, untuk saat ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan demi melindungi moralitas generasi penerus bangsa dari konten yang dapat menyulut perpecahan bangsa Indonesia.
Untuk perbandingan, bisa kita ambil dari contoh negara tetangga yaitu China. Mereka mempunyai sistem yang disebut Great Firewall China yang telah diterapkan oleh pemerintahnya sebagai sistem pengawasan internet untuk menjaga stabilitas negara dengan mengatur arus informasi. Sistem ini sudah terbukti dapat melindungi masyarakatnya dari ancaman narasi kebencian yang dapat menggiring opini-opini masyarakat yang dapat memecah belah bangsa. Dalam UU nomor 1 tahun 2024 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur dalam pasal 28 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang menghasut atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian kepada individu atau masyarakat tertentu berdasarkan ras atau kebangsa tertentu yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Dan juga dalam pasal 40 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melindungi kepentingan umum dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan informasi elektronik, dan dijelaskan lebih lanjut pada ayat 2A bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan, penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dalam ketentuan perundang-undangan. Dan dari pasal tersebut, pengawasan sosial media sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan sosial media. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu sebagaimana yang telah diamatkan dalam undang-undang, negara wajib berperan aktif dalam melindungi publik dari penyebaran konten yang dapat mengancam moralitas masyarakat. Dengan dasar ini, pembatasan sosial media bukanlah suatu tindakan represif, melainkan perwujudan cita-cita negara dalam membentuk tatanan masyarakat yang tertib dan bermartabat. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi tersebut, kami selaku tim pro menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah dalam membatasi sosial media sudah sesuai dengan cita-cita perundang-undangan untuk menjaga moralitas masyarakat dan publik. Dengan demikian, kami dengan tegas menyetujui dengan penuh topik pada mosi perdebatan hari ini. Sekian poin argumentasi yang dari segi yuridis yang dapat saya sampaikan. Paparan penyokong argumentasi selanjutnya akan kemudian dijabarkan oleh rekan saya sebagai pembicara ketiga. Terima kasih. Blaise Pascal, seorang filosof dari Prancis pada abad ke-17 pernah berkata, keadilan tanpa kekuatan adalah ketidakberdayaan, dan kekuatan tanpa keadilan adalah tirani. Sebelum dimulainya argumentasi saya, Dewan Juri yang terhormat, nampaknya terdapat kesalahan berpikir pada rekan kami selaku tim pro. Berdasar pada landasan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kebebasan berpendapat sendiri seharusnya adalah milik individu, dan bukan milik segelintir orang yang mencoba menguasai pemerintahan dan mengkontrol orang lain. Dewan Juri sekalian, bukankah hal tersebut termasuk pengekangan terhadap hak dan kebebasan individu? Menurut prinsip paradoksial sendiri, semakin kita mencoba untuk mengatur, semakin lepaslah hal tersebut. Maka dari itu, saya selaku perwakilan dari pembicara kontra ingin menambahkan bangunan argumentasi saya dari segi sosiologis dan memberikan bidasan terhadap pihak dari tim pro. Kerugian secara sosialis yang dapat ditimbulkan dari pembatasan berlebihnya pengendalian akses informasi adalah pertama, maraknya penyebaran berita hoaks, kedua, pencucian otak pada masyarakat, dan ketiga, manipulasi sarana informasi lainnya yang mencakup kepentingan-kepentingan politik. Hal seperti itu juga menyangkut ketertinggalan informasi dan pembatasan berlebih pada hak individu untuk berekspresi menjadi poin utama yang dapat melanggar hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, aspek ini tentu saja akan sangat merugikan dari segi sosiologis masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh terkini adalah pembatasan hak oleh pemerintah Korea Utara untuk mencegah warganya mengakses informasi eksternal yang telah didokumentasikan oleh Komisi Penyelidikan PBB COI. Panel ini menyelidiki tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, meluas, dan berat di Republik Rakyat Demokratik Korea. Dalam paragraf 163-264 dari COI melaporkan adanya pelanggaran kebebasan berpikir dan berekspresi. Mereka juga memberikan informasi terbaru mengenai tentang teknik yang digunakan untuk membatasi akses terhadap informasi dan memblokir pendapat penilaian dari pandangan luar. Belum lama ini juga ada Thailand yang melakukan pembatasan penggunaan media sosial terhadap warga negaranya. Bukan hanya media sosial, Thailand bahkan memblokir media penyiaran yang dianggap menyiarkan informasi yang membahayakan negara. Merangkum pokok permasalahan dari agenda tersebut, tampaknya hal ini dilakukan oleh pemerintah agar menyaring opini publik serta komentar yang dapat dianggap tidak mengancam pemerintahan itu sendiri. Mengambil kesimpulan dari kedua hal tersebut, hal ini hanya membuktikan bahwa sebagian besar pemerintah hanyalah anti kritik dan hanya akan menerima hal-hal yang menurut mereka baik saja.
Sebagai imbuhan, bayangkan Dewan Juri yang terhormat jika hal tersebut diimplementasikan di negara kita ini. Bukankah hal ini hanya akan memperburuk suasana saja? Dijelaskan juga dalam buku The Next Youth Generation by Jonathan Haidt. Antara tahun 2010 sampai 2015, kehidupan sosial remaja Amerika Serikat sebagian besar beralih ke smartphone dengan akses terus-menerus ke media sosial, game online, dan aktivitas berbasis internet lainnya. Selain itu, media sosial sendiri bisa menjadi fungsi kontrol yang efektif bila mana berisi masyarakat yang kritis dan terdidik. Segala kebijakan yang janggal, keanehan di lapangan, dan ketidakadilan bisa langsung viral dan cepat ditanggapi oleh pihak terkait. Jika pembatasan ini dilakukan, maka hal ini juga akan berdampak buruk pada aspek tersebut. Dan tentu saja Dewan Juri yang terhormat, jika pembatasan media sosial dilakukan, maka yang akan terjadi adalah maraknya penyebaran berita hoaks oleh oknum tak bertanggung jawab, dikendalikannya opini masyarakat, dan pembodohan publik, serta tindak manipulasi media sosial. Mendapatkan poin SDM kita lah yang masih rendah ini hanya akan semakin mudah tertipu. Pengendalian yang seharusnya dilakukan bukanlah pada sistemnya, namun pada manusianya itu sendiri. Dan hal-hal seperti inilah yang tercermin di negara-negara sehat maju lainnya. Apalagi dengan judul negara demokrasi, pada negara Indonesia, hak dan kebebasan berpendapat seperti itu nampaknya hanya akan melecehkan undang-undang yang telah dibuat saja. Menurut hemat saya, pembatasan penggunaan media sosial hanya akan membuat rakyat menjadi lebih tidak terkendali lagi karena mereka merasa tidak didengarkan, diabaikan, dan dikekang. Hal ini juga sangat tidak sejalan dengan adigium terkenal Vox Populi Vox Dei dan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28F. Jadi, jika aturan tersebut dijalankan, di manakah negara demokrasi yang dielu-elukan semua orang tersebut? Apakah semua ini hanya karangan semata layaknya keberadaan Atlantis? Di akhir argumentasi saya sebagai perwakilan dan pembicara dari pihak kontra masih tidak setuju terhadap mosi perdebatan kali ini. Maka dari itu, alternatif yang dapat saya ibukan adalah diberlakukannya sarana atau wadah komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah jika terjadi penyelewengan penggunaan moralitas publik dan terganggunya pengguna lain. Dan atas dasar ini, pemerintah dapat memperingatkan atau memberi hukuman kepada objek yang bersangkutan, bukan malah menyamaratakan peraturan kepada semua pihak walaupun mereka tidak ambil adil. Sekian paparan argumentasi dari saya selaku perwakilan dari tim kontra masih bersikukuh untuk tidak setuju terhadap mosi perdebatan pada kali ini. Tak lebih dan tak kurang cukup yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Media sosial tempat berbagi, jangan sampai lupa diri. Gunakan bijak penuh hati, jangan serakah, jaga harmoni. Dewan Juri yang terhormat, telah sampailah kita di akhir bahtera argumentasi kami. Sejatinya tim pro dan kontra sama-sama menginginkan tercapainya kebijakan terbaik terhadap Indonesia. Maka izinkanlah saya untuk kembali menarik benang merah terhadap mosi kali ini. Perlu diingat kembali bahwa persentase pengguna aktif media sosial di Indonesia tergolong tinggi dan berkemungkinan untuk terus bertambah. Pada hakikatnya, pembatasan media sosial yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menjaga moralitas publik. Terlebih, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan umum dari bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan informasi elektronik. Sebab kepentingan negara dan bangsa lebih besar daripada kepentingan perorangan dan kelompok. Namun, pembatasan media sosial dapat menyebabkan adanya pelanggaran hak asasi manusia karena adanya pembatasan hak individu dalam memperoleh dan mengemukakan informasi. Tak hanya itu, kebijakan ini juga menyebabkan adanya pencucian otak, persebaran hoaks yang lebih banyak, dan manipulasi media. Maka dari urgensi tersebut, berikut novelty yang akan kami hadirkan. Alangkah lebih baik apabila pemerintah lebih memfokuskan pada konten tertentu yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi berbasis algoritma untuk mendeteksi konten yang melanggar. Sekian dari tim Plato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan terima kasih.